Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ibu-ibu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari yang cerah ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk memelihara dan meningkatkan keimanan kita dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dan melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Ibu-ibu, saya mulai dengan selebaran. Selebaran itu lembaran tuh ya? Lembaran. Jadi lembaran ini saya terinspirasi dari cerita-cerita kita di majelis taklim ini. Kemarin waktu cerita tentang bapak-bapak kemarin tuh. Jadi karena cerita tentang bapak-bapak, nah Ibu Nurul nyeletuk, oh kalau gitu bapak-bapak mesti disekolahin juga nih, di sekolah keimanan. Nah gitu ya. Karena ini kan kita bilang masalah keimanan. Kalau orang sudah sekolah keimanan, maka dia akan mengubah perilakunya secara otomatis. Karena dia sekolahnya sekolah keimanan. Dan kajian kita kemarin tentang hidup itu adalah sekolah. Di dalamnya ada ujian-ujian keimanan. Ya. Nah, setelah saya pikir-pikir, mungkin istilah ini boleh kita coba juga, ya, bahwa pelajaran yang kita jalankan sekarang ini bukan pelajaran ilmu fikih ngaji, bukan pelajaran ilmu tauhid, bukan pelajaran tajwid, bukan pelajaran sirah nabawiyah, bukan pelajaran-pelajaran yang seperti diajarkan di masjid-masjid, ya. Tetapi ilmu itu semua sudah digabung dalam bagaimana prakteknya dalam kehidupan. Karena ujung-ujungnya ya Allah menilai kita itu dari praktek kehidupan. Apapun ilmunya, seberapapun hebatnya dia belajar keagamaan, tapi kalau prakteknya nol, maka semua akan sia-sia. Saya sudah kasih contoh ya beberapa kali. Ini bukan mau berpikir tidak baik, ya. Ibu-ibu, ini terinspirasi pelajaran kita ini adalah dari bagaimana kompleksnya kehidupan, bagaimana keimanan yang kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini jauh lebih penting dibanding dengan teori. Kenapa? Kita sudah banyak melihat sekarang ini, ya, di fakta-fakta, di kenyataan-kenyataan, orang-orang yang belajar teori udah hebat, itu gagal praktek kehidupannya. Benar-benar ini kejadian ini, ya. Nah, mungkin tahu itu ibu-ibu. Ini kenapa kita lihat? Kenapa kok begini gitu? Ini hasil dari teori, Bu, dan itu dahsyat teorinya. Ya, ini contoh, ya. Ini betul-betul terjadi, ibu-ibu, ya. Ini terjadi. Mengapa kita berkelibat ke sini? Ya, ini betulan, Ibu. Saya kasih dan itu saya tahu setelah saya jadi mubalik. Gitu. Nah, sehingga kalau begini saya melihat, kalau gitu ada yang perlu ditambahkan, ada yang perlu sesuatu yang yang perlu diubah atau ditambahkan lah. Kita ikut sumbangsi untuk terhadap keislaman ini. Nah, sehingga fokus kita, ya, akhlak menjadi nomor satu. Gagal di akhlak, gagal semua. Nah, kita belajar memulai dengan membenahi diri itu. Teori, biarlah orang yang belajar teori semuanya. Kita belajar juga. Tapi buat kita, ini menjadi nomor satu. Gitu. Dan kita sekarang sedang berhadapan dengan kehidupan nyata. Bukan lagi sekedar teori-teorian.
Ya, nah ini contoh real di lapangan yang saya rasakan, yang saya alami, dan kemudian banyak lagi contoh-contoh yang lain. Ya, ini baru sebagian yang ekstrim, dan banyak lagi contoh-contoh yang lain. Sehingga kalau sudah begini, nggak mungkin lagi kita berdiam diri untuk membenahi diri kita. Itu, sehingga inilah awal daripada mengapa kita harus tujukan innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Jadi untuk satu tujuan adalah akhlak itu. Jadi bukan tujuan untuk pinter cerita agama, bukan. Bukan tujuan kita untuk pinter bahasa Arab. Bukan tujuan kita untuk hebat menafsirkan, bukan. Ini belajaran yang ini nih. Jadi bagaimana kita membenahi akhlak kita itu menjadi utama. Gitu ya, ini Bu. Nah karena itulah dia pelajaran utamanya memang kita membenahi akhlak kita sendiri. Gitu ya. Nah inilah yang mengapa kita fokuskan, sehingga pada saat kita mempelajari keseluruhan itu tahu arah. Oh mau ke sini perginya. Dan ini nanti hasilnya harus kita rasakan langsung. Harus dirasakan langsung pada diri kita. Satu, ya ini yang pelajaran kita ini adalah sesuai dengan filosofi berkaca diri. Berkaca diri untuk membenahi diri. Nah pelajarannya, konsentrasinya akhlak. Akhlak itu apa sih? Membenahi diri. Agar hidup lebih baik dari hari ke hari. Ya, lebih baik apanya? Ah, ini pertanyaannya. Satu, lebih baik hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian lebih baik apanya lagi? Lebih baik hubungan kita sesama manusia. Ya. Kemudian apanya yang lebih baik lagi? Lebih sehat ruhaninya. Ya. Lebih sehat jasmaninya. Lebih bermanfaat hidupnya. Ya, untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tuntunan Muhammad Rasulullah. Nah ini menjadi fokus kita ibu-ibu. Ya. Nah sekarang hubungan baik kepada Allah itu akan tercermin dari meningkatnya kekhusyuan dalam sholat. Jadi ada cirinya itu. Kekhusyuannya dalam sholat akan lebih baik. Itu cirinya. Ya, nah sehat ruhani itu cirinya adalah di mana kejelekan kita semakin hari semakin berkurang. Itu sehat ruhaninya. Sedangkan kebaikan hati kita semakin hari semakin meningkat. Nah ini, ya. Nah sehingga dengan begitu hubungan sesama manusia akan semakin bagus, baik. Nah gini, jadi ada fokusnya Bu. Ya ada fokusnya belajar kita ini. Nah untuk ini, nah kita menyebutnya adalah sekolah. Karena dia tidak bisa hanya dengan ceramah-ceramah biasa. Sekolah namanya. Jadi sekolah. Kita sudah belajar ilmu tauhid, kita belajar ilmu fikih, kita sudah belajar nahwu syaraf, kita sudah belajar apalagi yang lain, ilmu tasawuf misalnya, kita udah belajar ilmu ilmu sejarah, sirah nabawiyah, dan semua ilmu dipelajari. Ujungnya bagaimana kita menerapkan dalam kehidupan hari-hari. Nah ini kita sebut sekolah keimanan. Karena itulah teori-teori yang diberikan, nah berbasis Al-Quran dan Sunnah, tetapi lebih banyak kepada penerapannya. Dengan ceramah, dengan diskusi, secara teori melalui pengajian dan sebagainya. Itu teorinya.
Nah kemudian ya yang kedua ada latihan. Nah latihan yang ibu-ibu ini nanti kita coba latih. Nanti istighfar belum ya? Nanti kita ulang lagi, kita latihan. Anak-anak kumpul setengah 12 kan ya nanti ya. Kita latihan dulu, baru kita lanjutkan pelajaran ya. Jadi kita biasakan gitu nantinya. Karena ilmunya sudah masuk, tinggal kita berlatihnya. Kalau kemarin memang ilmunya aja belum. Nanti latihannya kurang bagus. Kalau sekarang kan sudah mulai ilmunya masuk, baru latihan. Karena latihan tanpa ilmu yang benar, yang bagus, itu nggak bagus dia. Ya. Nah dengan latihan. Jadi satu teori, dua latihan. Yang ketiga, ibu praktek lapangan namanya. Di mana praktek lapangan itu? Nah, ibu-ibu berhadapan, ya kita semua berhadapan dengan kenyataan di rumah tangga, di masyarakat, di dalam diri sendiri. Praktek lapangan dalam diri sendiri, Bu. Bagaimana kita menghadapi rasa cemas? Ayo. Itu dalam diri, Bu. Bagaimana kita menghadapi rasa gelisah? Bagaimana menghadapi rasa khawatir? Bagaimana menghadapi rasa sombong pada diri? Bagaimana kita sering marah sama orang gak karuan? Nah itu dihadapan dengan diri sendiri. Nah ini di lapangan ibu namanya. Belum lagi di keluarga. Bagaimana reaksi kita berhadapan dengan anak yang kayak gini, kayak kan lain-lain anak itu. Kayak gini dalam mendidik harus sabar, harus ikhlas, harus tawakal. Anak-anak kan masing-masing anak satu ibu sifatnya. Sifat yang satu ini tidak sama dengan sifat yang lain. Berhadapan kita menghadapi anak yang satu berbeda dengan menghadapi anak yang lain. Dia gini. Ini tiap hari begitu kita menghadapi keadaan dan lain-lain. Belum lagi kita berhadapan dengan ujian-ujian di kehidupan. Begitu juga ibu berhadapan dengan suami kan. Suami sekarang lagi bagus dia begini, lagi nggak bagus dia begini, lagi ini dia begini. Orang tiap suami lain-lain nggak sifatnya? Lain-lain ibu. Ada yang begini, ada yang begitu, ada yang begini. Nah kita suami kita macam mana itu? Nah masing-masing nih kita menghadapi. Ada gitu. Jadi berhadapan dengan diri sendiri, berhadapan dengan kehidupan. Belum lagi berhadapan dengan tetangga ibu. Tetangga ada yang kayak gini, ada yang kayak gitu, ada yang kayak gini, ya kan? Belum lagi berhadapan dengan sesama muslim yang beda pandangan, Bu. Sesama muslim yang beda pandangan. Ada yang aliran ini, ada yang aliran itu, ada yang mau hebat sendiri, ada yang suka nyala-nyalain melulu, ada yang kayak gini. Macem-macem ibu itu di aliran-aliran itu. Oh, dia nggak bisa dinasehatin, Bu, susah. Nah kita berpegang kepada akhlakul karimah saja gitu. Nah ini keadaan di kehidupan. Waktu akhlakul karimah tidak ada ibu, kacau Bu. Pinter hadisnya, pinter Qur'annya, pinter tafsirnya, semua pinter, akhlakul karimah gak ada Bu, kacau Bu. Tuh. Sekarang yang terjadi gitu ya Pak? Ini yang terjadi. Dipeting di ustaz. Betul, ini yang terjadi. Ilmunya sejagat. Ya. Nah kita kan tidak bisa niru itu. Nah gitu. Kita nggak bisa niru itu. Dan kita juga nggak bisa nyalahkan mereka. Habis ilmunya segitu mau bagaimana? Ya kalau kita Bu masih mau denger yang baik yang mana. Tapi kalau ustadz susah ibu. Merasa paling hebat. Dia semua orang salah, yang benar dia. Sekolah udah ke Kairo. Iya udah susah ibu, itu susah banget. Ya susah banget. Coba ibu tanya sama ustadz rata-rata. Pak kalau sholat khusyuk gimana? Jelasinnya pinter. Tanya bapak seberapa kehusyuannya? Bingung dia juga. Ya kalau kita enggak, memang khusyuk itu susah. Kita berlatih. Mungkin ibu lebih baik dari saya, tergantung latihannya. Kan jujur. Coba ibu tanya sama Ustaz. Seolah-olah dia paling hebat khusyuknya. Padahal kalau dia ngaku pada diri kan enggak. Susah. Nah ini yang terjadi Bu. Inilah
di kita pelajaran, maka kita menjadi buat sekolah keimanan, karena kita itu diuji hidup, ujian keimanan. Maka dia ada praktek lapangan, ya, di kehidupan nyata, ibu yang nilai sendiri itu nanti, karena ini semua bekal yang kita berikan adalah untuk praktek, ya, ini praktek lapangan. Nah kemudian yang kemudian adalah latihan mengajarkan kemana, ke keluarga dulu, ke diri, ke keluarga dulu. Karena kalau nggak diajarkan, Bu, putus, Bu, nantinya. Ya putus. Biarin, Bu, kita dicela anak, nggak apa-apa, Bu. Saya dulu, ini saya cerita, Bu, ya. Waktu saya ngajar berkaca diri, Bu, ya, kepada anak-anak. Berkaca diri udah saya buat tuh, ya, untuk saya sendiri. Saya diem aja, ada 10 tahun saya nggak ngomong tentang berkaca diri. Saya praktekin pada diri saya. Ada 10 tahun lamanya itu berkaca diri itu. Tiap hari saya berangkat kantor, saya lihat, saya pulang kantor, saya lihat, tengah malam saya lihat, saya evaluasi diri saya setiap hari. Itu lamanya 10 tahun. Belum ngajarin orang lain, Bu, tuh. Ya ini benar nih, Bu. Karena ini bukan main-main. Ini gak ada gunanya kita ngajar orang lain kalau kita nggak betul. Udah praktekin, ternyata susah, ternyata berat. Udah 10 tahun aja saya berat, padahal tiap hari itu, Bu. Nah kemudian kalau sudah begini, berarti saya nggak boleh diam sendiri. Saya harus ajarkan ke keluarga. Kenapa? Karena ini susah, bukan mudah. Saya udah coba pada diri saya, susah sekali. Nah saya coba ajarkan ke keluarga, karena susah. Kalau saya nggak segera ajarkan ke keluarga, itu lebih sulit lagi nanti anak-anak kita. Nah itu yang pertama kali saya lakukan. Ajarkan anak-anak saya masih SD, masih ada yang kelas 2 SD, masih SMP gitulah, SD paling tinggi SMP. Saya udah mulai ajarkan. Saya lihat, coba anak-anak lihat, habis subuh saya itu ajak, coba lihat kamu punya sifat yang bagus yang mana? Oh saya punya ini. Yang jelek mana? Diakui kalau anak-anak pinter, Bu. Anak-anak itu jujur. Kalau kita yang jelek kita sembunyiin, yang bagus kita tonjolin, anak enggak. Wah aku sifat yang itu yang banyak, yang ini yang banyak. Tiap anak beda tuh. Yang ini banyaknya yang ini, yang itu banyaknya itu, yang ini ya kejelekannya. Kebaikannya juga beda, Bu. Oh gini. Terus kamu mau perbaiki gimana? Perbaiki ya, nanti perbaiki kalau ada gini. Jadi kamu tahu apa yang terjadi pada dirimu. Terus kamu nanti lihat nih sebelah kanan, mana yang harus kamu buat, gitu. Selalu tuh ada 2 tahun, 3 tahun lah saya ngajarkan itu ke anak masih kecil-kecil. Nah udah gitu saya lepas, udah biarin aja. Nah dia berinteraksi dengan dirinya. Nah kemudian setelah itu dia karena saya ngajarkan itu seringkali, dia temukan saya marah. Karena kan anak susah diajar, suka marah juga kita kan. Kadang-kadang kita marah. Nah, buat dia ini marah. Buat kita memang harus digituin. Kalau nggak digituin dia nggak ngerti. Karena udah dengan cara A, B, C, D, E ternyata nggak bisa nih. Mulai kita naikkan marah kita dikit. Nah waktu saya naikkan marah itu, saya tekan dia, saya marah begini, karena udah jalur A, B, C, D udah kita tempuh. Rupanya nih marah dikit. Di situ berontak dia. Papa tuh katanya ngajarin nggak boleh marah. Kenapa Papa marah? Itu tiga-tiganya tuh ngamuk ke saya. Gitu. Ya, tiga-tiganya tuh. Papa sih ngomongnya begini, tapi kok kenyataannya begini. Gitu. Dari anak nih. Itu saya syukuri banget. Artinya dia mau bereaksi kepada kita. Artinya dia nggak sungkan. Kalau kita keliru dia tegur kita. Gitu kan? Udah gitu, ya udah. Iya, memang Papa marah. Kita jelasin, ya. Terus Papa tanya, kalau Papa tuh marah, udah berapa lama Papa nggak pernah marah? Iya lama sih, Papa baru kali ini marah, katanya gitu. Ya kan gitu. Terus coba deh kamu lihat, Papa marahnya kenapa? Coba. Iya karena saya gini. Diakui semua tuh.
Terus kalau papa tidak marahin, kamu akan melakukan kejelekan nggak? Iya katanya, gitu kan? Nah berarti kalau gitu, marahnya papa baik apa enggak? Ya baik sih. Nah buat dia, kita ajak dialog. Oh marahnya marah yang gini, gitu. Coba kamu sering marah nggak? Sering. Nah gitu. Terus kalau kamu marahnya apa? Nih kalau saya mau pergi naik motor ke sana nggak boleh. Ditahan, saya marah. Kalau kamu lakukan itu bahaya nggak untuk kamu? Bahaya. Terus kalau kamu marah sama papa, marahnya jelek apa bagus? Jelek. Dia yang ngitung, Bu. Tuh, jadi kita seperti itu. Terus gitu. Nah, sehingga dia mengerti betul. Ya, nah ini contoh. Contoh yang saya lakukan. Dan saya juga tidak alergi kalau dijelekin anak. Dijelekin itu maksudnya, kamu tuh kok sifatnya kayak gini sih? Enggak alergi. Karena itu bisa terjadi sama kita, Ibu. Kita juga suka alfa, suka lengah, suka seperti itu kita juga. Nggak mungkin sempurna. Itu juga diajarkan kepada anak bahwa kita ini punya sifat yang jelek juga, nggak mungkin sempurna. Suatu saat dia bisa meledak yang ini. Maka kamu pada saat papa seperti itu, kamu harus bisa memaafkan. Seperti halnya kamu juga, waktu kamu tidak baik segala macam itu, akhirnya papa juga kan memaafkan. Nah jadi pada saat papa pun ada kesalahan, kamu harus bisa memaafkan. Itu, Bu. Nah itu jadi si kakak, si adik belajar dia sendiri keadaannya. Terus saya tanya setelah dia dewasa, SMA, perguruan tinggi, kamu setelah diajarin berkaca diri ada di sana sini, apa yang membekas pada dirimu? Kebawa nggak dalam kehidupan? Kebawa sekali, Pak, katanya. Justru itu yang menjadi patokan. Maka di mana-mana saya berpedoman ke ini. Bu, kita nggak repot lagi untuk mendidik, nyeritain anak. Dia sudah begitu sendiri. Ini pengalaman, Bu, ya. Pengalaman begitu. Nah, berbeda sekali kan dengan cerita tafsir, cerita ini ternyata malah perilaku nggak karuan. Lain kan? Padahal nggak perlu ke Arab itu, Ibu. Nggak perlu ke Arab itu. Ya kan? Dia bisa berbenah diri karena mengerti dirinya. Tetapi ada salah satu contoh yang memungkinkan kita bisa mengarahkan pada sesuatu tujuan yang utama. Ini. Paham ya, Bu, ya? Nah karena itulah saya sebutnya dengan sekolah keimanan, sekaligus dia membenahi diri, berkaca diri, kemudian prakteknya ada di lapangan, kemudian latihan mengajarkan, kemudian latihan mengembangkan. Ya. Nah, latihan ya semuanya ada latihan, mengajarkan, mengembangkan, dan latihan pada diri. Salah satunya adalah latihan di tengah malam. Ya, jadi Ibu ikut latihan ini aja dari nomor 1 sampai nomor 5, insya Allah, Ibu. Insya Allah. Karena coba Ibu lihat, ya. Nomor 2, latihan tafakur tadabbur di ruangan pengajian. Nah, nanti akan kita lakukan. Ya, di ruangan pelatihan, maksudnya kalau ada training-training, ya, di rumah masing-masing. Kapan? Di tengah malam dan siang hari. Ya, dan itu betul-betul akan mengubah kepribadian kita. Jadi tanpa latihan nggak bisa, Bu, dia, Bu. Baru latihan, praktek di lapangan. Jadi akan terbawa dia. Nah, inilah sekolah keimanan. Gitu, dia gini. Jadi langsung di situ. Nah, kemudian mata pelajarannya apa? Kita udah punya buku. Salat usyuk, terapi Qurani, ya. Kemudian akhlak terapan. Nah, akhlak terapan ini memang banyak pelajarannya. Ya, banyak sekali pelajarannya. Karena itu dia setelah praktek khusyuk bagus, kemudian terapi Qurani untuk diri kita bagus, baru yang lain-lain. Nah, gitu. Ya. Nah, ini
Semuanya sudah ada, Ibu. Ya. Bukunya sudah ada, pelajarannya sudah ada, yang ngajarin sudah ada, sarana dan perlengkapan sekolahnya sudah ada, Ibu. Ini ada 1 sampai 6 ada ini semua. Ya? 1 sampai 6 sudah ada, Ibu. Yang belum satu nih, gedung tempat pengajian nih. Ini sedang diusahakan. Nah, jadi kalau 7-7-nya ini ada, lengkaplah dia semua. Ya, dan ini akan kita wariskan dari generasi ke generasi. Nah, mudah-mudahan kita semua yang ngaji bisa mengerti arah daripada pembelajaran ini. Jadi kita bisa praktekkan. Nah, ini Bu, cerita tentang spesialisasi. Ya, ini di atasnya spesialisasi ya. Ibu, kalau Ibu kita lihat dokter. Dokter tuh ada dokter umum, ada dokter spesialis. Ya. Paham Ibu ya? Dokter umum kita belajarnya ya secara umum. Ya. Kalau dokter spesialis, udah spesialisasi, ada jantungnya, ada ininya. Nah, sekarang Ibu berarti dalam masjid. Ibu belajar ilmu tauhid, Ibu belajar ilmu tajwid, Ibu belajar ilmu fikih, Ilmu belajar ilmu nahwu syaraf dan seterusnya, ilmu umum namanya. Nah, ini spesialis. Di sana belajar, spesialisnya di sini. Nah, ini untuk praktek, kira-kira gitulah dia. Ilmunya kan sebetulnya sama, cuman ini lebih banyak arahnya ke terapannya. Gitu kira-kira. Ya, paham ya Ibu-ibu ya tentang ini yang dibagikan, dan mudah-mudahan ini bisa kita kembangkan bersama-sama. Nah, sebelum kita mulai, ada janji kita tentang latihan istighfar. Ya. Jadi memang kita susah juga kalau latihan sendiri ya. Kita juga, jadi coba kita latihan sebelum kita mulai pelajaran, kira-kira ada 10 menit. Kita ulang lagi sedikit tentang istighfar yang berkualitas. Apa isinya Ibu? Ingat gak? Yang pertama apa? Nomor 1, pengakuan. Kita ngaku di hadapan Allah dengan sadar, dengan insaf. Nah, tuh ngaku dulu ya. Terus yang kedua apa Ibu? Kita yakin kita ini sedang didengarkan oleh yang maha pengampun. Jadi ada hubungan tuh. Kita salah dan didengarkan betul oleh yang maha pengampun. Ya Bu ya. Yang ketiga baru kita mohon ampunan. Ya. Yang keempat, pasti Allah mengampuni seberapapun dia. Ya. Ya, yang kelima, dari kesalahan-kesalahan itu kita mohon kepada Allah agar kita mampu melakukan perbaikan di diri. Nah, tuh, 5 itu paling tidak. Itulah isi kapsulnya istighfar. Ya, karena itulah kita berlatih mengkualitaskan istighfar kita. Ya. Ya, kalau gitu Ibu, kita latih istighfar kita dengan tumakninah, tafakkur, tadabbur. Kita tenangkan pikiran kita, tenangkan perasaan kita, tenangkan hati kita, kendorkan otot-otot tubuh. Ya, otot-otot tubuh dikendorkan, terutama otot bahu. Ya, terutama otot bahu. Kemudian otot perut bagian bawah.
Kita bangkitkan kesadaran kita, keinsafan kita. Kita tarik nafas, hembuskan, sebut nama Allah dalam hati. Allah, Allah. Kita bangkitkan kesadaran, keinsafan. Allah, ya Allah, Engkau memahami pikiran saya, ya Allah. Engkau memahami perasaan saya. Engkau memahami isi hati saya, ya Allah. Engkau memahami keadaan saya. Engkau menyaksikan saya, ya Allah. Saya adalah hamba-Mu, hamba-Mu, ya Allah, yang mengakui segala kesalahan saya, kekurangan saya, ya Allah. Dan saya banyak menzalimi diri, ya Allah. Banyak melakukan dosa yang sengaja, tidak sengaja, yang saya tahu, yang saya tidak tahu, ya Allah. Dosa besar, dosa kecil, ya Allah. Ya Allah, saya mengakui di hadapan-Mu. Saya mengakui, ya Allah, kekurangan saya. Allah, saya mengakui, ya Allah, atas segala kekurangan saya, kelemahan saya, dosa saya, dosa pikiran, dosa perasaan, dosa mata, dosa telinga. Ya Allah, saya mengakui, ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha Pengampun, pengasih dan penyayang, ya Allah. Hanya Engkau yang bisa mengampuni, ya Allah. Saya mohon minta ampun padamu. Astagfirullah. Astagfirullah. Sungguh-sungguh saya mohon ampun padamu, ya Allah, atas kelalaian saya, ya Allah, selama ini sering melupakan-Mu, lalai terhadap perintah-perintah-Mu, ya Allah. Astagfirullah. Sadarkan diri kita, menampung, ya Allah. Astagfirullah. Saya mengakui, ya Allah, banyak pikiran yang salah, perasaan yang salah, ya Allah, perilaku yang salah pada keluarga, kepada Engkau, ya Allah. Saya kurang bersyukur, ya Allah. Ampun. Astagfirullah. Ibadat-ibadat saya yang kurang sempurna, ya Allah.
kurang sempurna dalam ibadah, banyak menzalimi diri, lupa padamu ya Allah. Astagfirullah. Terus sadarkan diri, mohon ampun pada Allah. Astagfirullah, dengan rendah diri dan hina di hadapan Allah. Astagfirullah ya Allah. Terus ulang-ulang. Engkau menyayangi saya ya Allah. Engkau Maha Pengampun ya Allah. Astagfirullah. Terus diulang-ulang, rendah diri kita. Astagfirullah, dengan kesadaran, dengan keinsafan yang betul-betul mengakui kekurangan kita di hadapan Allah. Astagfirullah. Terus diulang-ulang, diulang. Astagfirullah. Ampunilah ya Allah saya dosa pikiran ya Allah. Ampunilah dosa pikiran saya ya Allah. Dosa perasaan saya, dosa perilaku saya, dosa mata, dosa telinga ya Allah, ampuni saya. Astagfirullah.
Ya, selesai. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tarik nafas. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Alhamdulillah Rabbil alamin. Alhamdulillah. Ya, ibu-ibu, alhamdulillah kita sudah latihan ya. Ada ukurannya, ya. Ukurannya adalah 1 lebih seger. Dapetin nggak, Bu? Iya, Ibu. Siapa yang belum dapetin? Yang belum, Ibu? Biar dilatih lagi. Nggak apa-apa, biar Ibu latihan. Yang belum siapa? Ada? Atau udah semua? Dapat semua? Ya, lebih segar. Kedua, lebih lapang. Nah, inilah awal dari obat itu. Awalnya itu. Ini kita kerjakan di saat memang kita lagi nggak sakit atau saat kita sakit? Oh, kalau saya tiap hari, Bu. Oh. Saya tuh lakukan ini gantian ya. Ada terapi tawakal, terapi ikhlas. Itu saya tiap hari, Bu. Ini kan yang untuk mental ya, Pak ya? Untuk mental, untuk mengobati diri, terapi diri. Ya itu tuh saya tiap hari, Bu, itu. Tiap hari. Kalau malam tuh paling sedikit tuh 1 jam. Ganti-ganti. Karena dia ada di perasaan kita ini. Yang cocoknya itu yang istighfar misalnya itu lebih banyak. Kadang-kadang itu lebih cocok. Tapi nanti ada lagi di ikhlas, kita nanti belajar lagi. Itu yang lebih cocok. Nah, kadang-kadang 3, 4 itu juga semuanya cocok. Itu dia gitu. Ini. Jadi saya tuh tiap hari, Bu. Dan bukan hanya yang serius itu, saya latihan serius seperti ini itu rata-rata di tengah malam paling kurang 1 jam. Paling kurang. Ya. Hari-hari saya, di mana saya duduk, saya lakukan ini. Jadi ada macam-macam, ada istighfar, ada nanti ada tawakal, ada ikhlas, ada apa. Kalau saya sedang dalam keadaan sakit, itu intensitasnya lebih tinggi, lebih lama. Sampai saya betul-betul merasakan kesembuhan itu. Kadang-kadang saya tiba-tiba drop tuh lagi keadaan nyetir mobil, Bu. Maka saya lakukan ini. Sambil nyetir, Pak? Sambil nyetir bisa. Karena dia kan mengistirahatkan. Tapi kalau ibu-ibu jangan, kalau yang nyetir. Kalau ini kalau belum terlatih jangan. Jangan, ya jangan. Jadi hampir 24 jam saya melakukan ini. Kadang-kadang saya duduk, di mana saya duduk, saya kalau enggak latih Al-Fatihah itu. Ada Bismillahirrahmanirrahim, saya matangkan itu. Ada Alhamdulillahirrahmanirrahim, ada Allahu Akbar. Jadi terapi Qur'ani itu yang saya ajarkan, ya termasuk di salat khusyuk dan terapi Qur'ani, dua-duanya itu 24 jam saya praktekkan dulu. Saya. Kenapa? Karena buat saya, buat siapa? Iya, dan saya lakukan untuk saya kok. Nah, ibu kalau lakukan ini, ibu akan dapat bimbingan langsung nantinya. Bimbingan untuk memperkuat. Kadang-kadang kita dapat godaan ujian berat, Bu. Nah, itu tuh nanti gelombangnya keras biasanya. Gelombangnya keras, nanti kita yang mana yang paling tepat. Nah, itu yang lebih banyak di situ. Karena dia lain-lain tuh. Lain-lain. Nah, nanti ibu akan rasakan tuh.
dia akan rasakan. Jadi nanti namanya menikmati manisnya iman, menikmati indahnya zikrullah. Jadi rasanya nikmat. Terus emosi, rasa galau itu kan ada kan, rasa galau, rasa resah. Saya kan ada juga. Cuman udah ada ininya, ada ini, dia hilang. Dia datang yang sejuk, datang yang enak. Nah inilah mengobati itu yang pertama kali. Dan itu Ibu, penyakit itu datang 24 jam Ibu. Penyakit kita itu datang 24 jam. Yang sumbernya yuwaswisu fi sudurinas. 24 jam Bu, lengah kita, kena kita. Dan kita sering lengahnya. Kalau lengah terasa sekali. Nah sehingga kalau kita sudah otomatis, ya enak Bu, otomatis dia. Jadi 24 jam kita tuh itu. Gitu. Jadi nanti waktu kita sholat, karena sudah terlatih, udah bismillah sudah biasa, ini sudah biasa, dia seperti mesin yang hidup dalam jiwa kita. Dan dia menggantikan sifat buruk kita, tergantikan dengan itu. Nah ini awal dari akhlak. Karena dia meresap tumakninah, tafakur, tadabbur. Satu lagi ada 6M, kan udah belajar kemarin. Nah itu yang menyebabkan akhlak berubah. Tuh gini. Nanti itu tuh kebawa ke kehusuan dalam sholat gitu. Jadi saya cerita ke ibu-ibu yang saya praktekkan, ya. Nah inilah kehidupan. Ya yang saya ajarkan bukan cerita, tapi yang saya alami, yang saya rasakan. Nah makanya itulah ada tingkatan-tingkatan saya kasih tahu, ada ini saya kasih tahu, ada ini saya kasih tahu. Jadi ibu ngerti betul-betul, oh gitu, ternyata bukan cerita. Beda sama tafsir ya, beda sama tajwid, beda sama ilmu tauhid, beda kan? Kalau ini memang dipakai ilmu tauhid, ilmu tajwid, ilmu fikih itu alat-alat untuk penerapannya di sini. Kita perlu ilmu fikih kan untuk sholat. Nah, tapi kalau kehusuan kan bukan ada di ilmu fikih. Kan gitu ya. Nah ini Ibu, nah inilah yang mengubah diri kita, mengubah hidup kita, mengubah kesehatan kita, mengubah rezeki kita, mengubah ketentraman kita, mengubah kebahagiaan kita ini. Nah ini yang saya lakukan. Jadi yang saya tulis adalah yang saya lakukan. Berubah, segalanya berubah Ibu. Nah bayangkan sekarang kalau suami Ibu begini coba, damai nggak Ibu? Ya kan? Bayangkan kalau anak-anak ikut begini coba. Tuh, kalau tetangga begini, kalau pengurus masjid begini coba, damai nggak Bu? Tuh. Nah itu yang dilakukan. Maka inilah yang terjadi, itulah yang berubah diri kita. Ya, ini harus dilakukan sebagai siraman terus-menerus. Kenapa, Bu? Karena setan bekerja 24 jam, ingat, Bu. Setan bekerja 24 jam. Setan mengintai di mana saja kelemahan kita. Ya, semua itu begitu. Nafsu bekerja 24 jam. Maka waktu ini tidak ada yang kerja, tinggal nafsu dan setan 24 jam. Sementara ini kita lagi sholat aja nggak tahu apa yang dikerjain dalam diri. Coba bayangin. Gitu. Nah ini Ibu. Ya ini begini. Nah kalau itu udah kita lakukan, maka kita akan dapat tuh semuanya. Jangan berhenti tapi. Begitu dia berhenti, kita akan kalah lagi. Ya berhenti kita kalah lagi. Kerjain lagi, sejuk lagi. Berhenti kita akan kalah lagi. Biarkan dia sebulan, kita gersang lagi Bu. Karena dia bekerja 24 jam. Ibarat mesin panas kerja terus, sementara air nggak ngalir. Nah yang ini nih adalah airnya itu. Air, mineral, semua ada di sini. Gitu. Berhenti dia akan tumbuh yang itu karena ada di dalam semua Ibu.
Sifat buruk kita ada di sini semua. Sifat baik kita ada di sini semua. Waktu ini kita tidak sirami sifat baik itu dengan betul-betul zikrullah yang betul, maka dia akan gersang. Paham Ibu? Nah, ini ditambah-tambah lagi dalam praktek. Itu yang membuat Al-Quran menjadi asifah. Ya, makanya kita tahu, oh saya baru belajar di sini. Itu. Sementara pelajaran ini baru datang umur. Nah, itu. Ya kan gini ceritanya nih. Tapi kalau kita datang dari muda Ibu, aduh, kita udah luar biasa indahnya hidup nih. Suami kita begitu, anak kita begitu, coba deh Ibu. Ya. Waktu kita muda kan tidak ada pelajaran begini juga. Oh iya, makanya kan baru kita dapati. Jangankan Ibu, saya sendiri. Ibu tahu, saya sendiri begitu kan. Saya belajar dari dalil ke dalil, dari ini ke ini, dari aliran ini saya ikut aliran. Panas aja bawaannya. Kenapa ini? Saya kan belajar gitu juga. Sama juga Bu. Nah, dengan mencari puluhan tahun, tahajud puluhan tahun, memohon langsung pada Allah Ta'ala. Nah itulah jadinya. Kan itu ceritanya. Saya kan gak ada yang ngajarin juga Ibu. Dan saya orang bank Ibu. Nah sekarang tuh saya tularkan. Nah kita dapat nih udah usia segini, kan bersyukur juga Ibu. Ya kan masih adalah kesempatan. Nah satu lagi adalah kita punya keturunan, anak-anak, kita punya generasi. Ya dia niru kita nantinya. Nah kembangkan pelajaran ini. Ibu-ibu juga punya tugas. Jangan saya aja, semua ibu punya tugas. Ini loh, bukunya ada dibuat. Ya semua buku sudah ada, CD-nya sudah ada, rekamannya sudah ada, internetnya sudah ada sekarang. Yang belum tuh gedung. Ya belakangan lah nanti kalau orang udah banyak kan juga akan berpikir ke sini. Ya. Ya itu ibu-ibu. Nah ini udah latihan. Ini baru satu kita istighfar. Manfaatnya sudah kita rasakan. Apa kata Quran udah kita pelajari. Nah sekarang ini kita lanjut ke terapi ikhlas. Ya, terapi ikhlas. Nah, ya. Terapi ikhlas, ibu-ibu, ikhlas itu apa ya? Ikhlas apa? Udah pernah dengar belum ikhlas, Bu? Udah. Apa itu ikhlas? Ridho. Enggak ikhlas apa ikhlas? Udah pernah dengar? Ya? Tidak berharap apa? Pamrih, tidak pamrih. Tidak pamrih ya? Tidak pamrih. Apalagi Bu ikhlas? Udah lama kan dengar? Hanya berharap ridho Allah. Apalagi ikhlas Ibu? Yaitu tidak mengharap balasan. Tidak mengharap balasan. Ya, ada lagi Bu, silakan. Udah lama kan denger ikhlas? Udah lama ya? Udah. Cuman 3. Tidak mengharap balasan kecuali hanya ridho Allah. Udah tadi kan? Nah. Itu kalimatnya satu. Iya, kalimatnya jadi satu tuh kata Ibu. Ya ada lagi yang lain boleh Ibu. Kalau sama saya ngaji boleh beda. Nggak berantem Bu, nggak. Ya, ada lagi? Boleh beda, silahkan. Nggak usah takut Ibu. Ya, nggak usah takut. Mungkin ada yang ngerti begini, silahkan. Ya. Tidak mengharapkan. Tadi udah ya. Tidak ada beban. Tidak ada beban. Bebannya beban apa nih? Beda tuh kalau beban mah beban. Ini kan ikhlas. Ini kalau ikhlas, nah udah tidak ada beban. Nah boleh nanti tidak ada beban tuh apa maksudnya? Ya nanti bisa dijelasin, bisa berbagi nanti. Tapi itu yang tadi itu yang kita ketahui tentang ikhlas. Ya, ikhlas itu Ibu artinya rahasia Ibu. Hanya Allah yang tahu. Udah lama denger Bu?
Gitu ya. Iya kan? Iman udah kemarin betul. Ya, Esa udah betul. Sekarang ikhlas ya. Ikhlas. Dia itu rahasia, Ibu, antara kita dan Allah. Ya. Dalam tindakan itu semua harapan. Semua harapan, semua tujuan dari tindakan hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Tuh. Dan ini sifatnya rahasia. Tak satu pun orang tak tahu. Ikhlas. Ya, ini kita lurus-luruskan lagi, tambah-tambah ya. Karena udah umur kita udah segini kan, esensinya itu yang paling penting ya. Esensinya itu. Jadi dalam tindakan, dalam tujuan hanya pada Allah. Harapan hanya pada Allah. Boleh nggak Bu mengharap surga? Boleh, asal harapannya kepada Allah tuh itu. Gak ada yang tahu. Berharap lain-lain boleh nggak, Bu? Boleh, asal kepada Allah Ta'ala. Ya itu gitu. Satu, tindakan hanya berharap kepada Allah. Ya. Yang kedua, Ibu, ikhlas pada saat menerima keadaan hidup. Dia tidak berupa tindakan. Kalau tindakan itu kan ada yang dilakukan, ya. Tapi satu saat ibu nerima ujian hidup. Kita nggak mau terima ini, gitu. Kenapa? Ada nggak orang mau susah, Ibu? Ada nggak? Ada orang mau susah. Tapi bisa terjadi nggak susah kepada setiap orang? Bisa. Tergantung Allah Ta'ala. Nah, ikhlas menerima. Ya, bahwa ini adalah takdir Allah, maka ikhlas menerima. Ya, kalau yang nggak enak, yang susah, mau nggak Bu nerima? Nggak mau semua orang. Saya mau terima ini karena Allah itu yang menyebabkan mau terima. Gitu. Jadi dia itu mau terima dan mau melakukan semuanya atas dasar Allah Ta'ala. Begitu. Suami ngamuk, ikhlas nggak Bu? Ikhlas. Ya kan gitu. Ya kan gitu. Ya iya. Mau diapain kan? Ikhlas dulu. Kan gitu. Harus sabar gak Bu? Ikhlas gak dalam kesabaran? Ikhlas. Itu gak ada reaksinya di begitu. Sekarang yang ngasih pahala dengan keikhlasan dan kesabaran siapa Ibu? Allah Ibu tuh. Pasti dapat gak itu? Pasti. Itulah namanya amalan batin. Nah, Ibu jangan lupa nih. Ada amalan lahir, ada amalan batin. Amalan batin ya, itu betul-betul pahalanya tanpa batas. Contohnya adalah kesabaran. Ya, kesabaran itu amalan batin. Keikhlasan amalan batin. Tawakal amalan batin. Bersyukur amalan batin. Banyak Ibu amalan batin yang Allah berikan pahala tanpa batas. Ya. Nah ini, ingat ini. Di antaranya adalah ikhlas. Semua itu rahasia antara kita dengan Allah. Lawannya ikhlas apa Bu? Lawannya ikhlas apa? Lawannya ikhlas apa Bu?
Ria. Ria. Lawannya ikhlas, tidak ikhlas. Ya, paling gampang kan itu ya. Ya. Kalau tidak ikhlas namanya ria. Ria itu adalah berharap kepada selain Allah. Di antaranya adalah manusia. Makanya kalau orang beribadah, ya, dia ingin dilihat selain oleh Allah, maka itu adalah ria. Ya, ria. Ya. Nah, jadi ini Bu, yang perlu kita dalami. Namanya amalan batin. Ya. Amalan batin. Nah, yang amalan batin ini adalah perintah Allah Ta'ala kepada kita. Paham ya itu? Tentang ikhlas. Nah, sekarang karena sumber keikhlasan itu adalah Allah Ta'ala, ya, sumber keikhlasan itu kepada Allah Ta'ala, dan dia kembali kepada Allah Ta'ala. Dan ini rahasia Ibu, rahasia kita, ya. Nah, ini ibu-ibu harus ingat baik-baik itu. Ingat baik-baik. Jadi kalau udah kita ingat baik-baik, maka kita akan bisa melakukannya. Karena ini bukan hal yang semu, bukan. Betul-betul ini amalan batin namanya. Itu yang dinilai oleh Allah atas diri kita. Ya. Nah, ibu-ibu, ikhlas itu perintah Allah juga banyak di dalam Al-Quran. Ya. Nah, kemudian satu lagi, apa sih kalimatnya yang paling kuat tentang ikhlas ini? Ya. Sekarang contoh yang paling kita sering dengar adalah pada saat orang terkena musibah. Ya. Pada saat orang terkena musibah, itu paling kuat. Kalau perintah ikhlas, nah ini kan ibu udah punya buku ya, ikhlas menghambakan daripada Allah, surat Al-A'raf ayat 29, ya. Nah, sekarang pada saat kita berpikir ikhlas, itu cuman satu dia, kepada Allah. Kalau kita sudah bisa dari Allah kembali kepada Allah, milik Allah kembali kepada Allah, maka ikhlasnya tuntas. Gak ada lagi yang lain. Nah, karena itulah orang-orang yang ikhlas, ya, betul-betul dia akan memperoleh, ya, kebajikan yang banyak dari Allah Ta'ala. Ya, coba ibu masih ingat ini, boleh dibacakan, ya, halaman 69 ayat surat Al-Baqarah ayat 156 157. Silakan ibu-ibu yang bisa bacain. Nah, itu ibu ya. Ini salah satunya ya. Salah satunya adalah orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya apa tuh, Bu? Sesungguhnya
segalanya milik Allah, akan kembali kepada Allah. Tertimpa musibah, katakan ini sesungguhnya milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah ini maksudnya apa? Terima musibah itu. Kenapa? Kembalikan dia kepada Allah. Ikhlaskan tuh. Ikhlaskan. Jadikan prinsip milik Allah kembali kepada Allah. Jadikan prinsip. Apa saja yang kita miliki itu akan kembali kepada Allah. Semua yang kita miliki hakikatnya adalah milik Allah, bukan milik kita. Nah, kenapa ini diperintahkan, Ibu? Karena orang-orang yang tertimpa musibah itu biasanya terasa sakit. Kenapa terasa sakit? Karena rasa memiliki. Tuh, Ibu punya anak. Rasanya milik Ibu bukan? Itu. Begitu dia terkena musibah, yang sakit siapa? Ibunya sakit. Harta benda kita milik siapa, Ibu? Milik kita rasanya. Begitu dia kena musibah, rasanya sakit. Dan itu bisa mengguncang jiwa. Banyak yang orang terkena musibah sepeleng, Bu, sakit jiwa, stres, hilang dari pegangannya, stres, sakit, Ibu. Sekarang kita lihat, kenapa orang bisa sakit, Ibu, tertimpa musibah? Karena rasa memilikinya sangat kuat. Dia lekat di dalam jiwa. Harta benda lekat dalam jiwa. Anak lekat dalam jiwa. Jabatan lekat dalam jiwa. Semua lekat, Ibu, sampai menyatu. Waktu dia diambil oleh Allah, rasanya sakit itu. Makanya Allah perintahkan, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu sekedar ucapan. Sekarang kalimat ini, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dibaca setahun sekali nggak, Bu? Dibaca nggak setahun sekali? Belum tentu. Biasanya pada saat ada orang meninggal. Padahal ya, ini adalah prinsip yang harus dipakai. Orang beriman tuh prinsipnya ini. Semua milik Allah, semua akan kembali kepada Allah. Tidak ada milik kita, Ibu. Yang di kita adalah amanah. Tuh, kalau ngomong kan gampang. Waktu ngerasain, babak belur tuh. Enak aja. Ya sih nggak ngerasain gimana sakitnya kan. Nasehatin sih gampang, tapi yang ngerasain coba tuh. Yang jalanin. Nah, kenapa ini terjadi, Bu? Karena kita sudah memegang prinsip lekat benda, lekat jabatan, lekat harta di dalam hati, dalam jiwa. Karena kita merasa memiliki itu. Kalau miliknya itu sudah diubah menjadi milik Allah, maka pada saat tertimpa musibah sakit nggak? Pasti berkurang jauh. Sekarang Ibu, ya, anak kita jatuh naik motor di depan, sakit nggak rasanya? Sakit juga kita. Nah sekarang ada anak orang lain jatuh di sebelah sana, sakit nggak? Enggak.
Ya, ada rumah kebakaran, ya, rumah orang kebakaran, sakit nggak? Enggak. Cuma kita kebakaran, sakit nggak, Bu? Sakit. Kenapa? Karena kita tidak merasa memiliki. Pada saat kita merasa memiliki apa saja, Ibu, dia pada saat disabut itu pasti sakitnya itu. Nah, karena itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan sekedar diucapkan kalau ada orang meninggal. Jadikan prinsip ini di dalam hidupmu. Kembalikan kepada Allah. Yang tadinya kita merasa memiliki, kepemilikan itu kembalikan dari sekarang. Hanya titipan. Iya, supaya nanti pada saat diambil tidak akan rasa sakit. Itu yang utama. Maka itu antara hubungan kita dengan Allah. Makanya disebut semua milik Allah kembali kepada Allah. Kembalikan. Kalau sekarang ada punya rasa memiliki, cepat sekarang. Nyawa punya siapa, Bu? Kembalikan dulu. Iya, kembalikan dulu, benar, Ibu. Tapi dipakai, ya, Pak. Nah, karena apa? Karena sekarang ini yang menjadi salah kan persepsi pikiran kita. Nyawa milik Allah, nyawa titipan Allah pada kita. Miliknya milik siapa? Milik Allah. Titipan Allah pada kita nyawa nih. Kita pakai untuk apa nyawa ini? Pengajian tuh. Itu kan gitu. Miliknya milik Allah. Kapan mau ambil Allah silakan. Karena milik Allah. Itu yang harus dipegang. Kalau ini dipegang, prinsip ikhlas ini keikhlasan, jiwa kita tidak pernah guncang berhadapan dengan kehidupan. Ini yang diminta oleh Al-Quran. Ya, kenapa disebut musibah? Yang biasanya musibah itu sesuatu keadaan yang kurang menyenangkan, maka itu kan berakibat kepada dia jadi penyakit, Ibu. Jadi ini yang harus dipakai. Ini loh, Ibu. Pakai yang ini dalam kehidupan hari-hari. Lekatkan ini, kembalikan dia milik Allah kembali kepada Allah. Maksudnya itu. Terutama dalam keadaan musibah. Kalau nggak musibah harus dipakai nggak nih? Kalau nggak musibah harus dipakai nggak? Harus, Ibu. Lekatkan tuh dalam jiwa. Ibu tahu nggak kalau saya latihan? Tahu nggak? Ya kalau saya latihan seperti ini, Bu. Saya nanti kan ada latihannya tuh. Nanti dicoba deh. Ntar ya. Ntar masih sempat apa enggak? Ntar ya. Atau besok nanti kita harus latih nih. Ya coba lihat kata-katanya, Ibu, di sana. Ya. Kata-kata terapi ikhlas. Lihat kata-katanya. Ya Allah, kami mengakui apa yang ada pada diri kami, tuh, harta kami, tuh halaman 81, Ibu, ya, keluarga kami adalah amanat dari Engkau sebagai cobaan iman kami. Coba deh, itu ditanam, diganti. Tadinya kan semua harta milik kita kan. Sekarang kembaliin dulu, Ibu, di dalam sikap jiwa kita. Disadarkan tuh sebelum diambil. Ya, ini contoh. Ini contoh, Ibu. Jadi saya juga sering latihan ini. Saya harus melalui alam kubur kan nanti ya. Itu udah saya siapin tuh. Jadi kita harus juga mengerti bahwa kita akan masuk kubur. Siap, Ibu. Maka kita renungkan, memang kita akan ke alam kubur. Ya, kita akan tinggalkan semua. Kita kembalikan semua milik Allah kepada semua, termasuk diri kita, termasuk apa. Dan kita harus ikhlas dengan alam kubur itu. Ya kan begini, kalau orang lain meninggal kita sebutin narjiun, padahal kita sendiri bakal begitu kan ya. Tuh, ini contoh. Ibu kalau lakukan ini, Bu, dunia rasanya lapang, Ibu. Kan nggak mati juga lakukan ini, Bu. Enggak. Saya masih hidup, latihan terus nih. Enggak mati, Bu, nggak usah takut. Nggak mati mah ada waktunya kan. Tapi begitu dia datang, kita nggak ada persoalan, Bu.
Kita udah ikhlaskan semua, kita udah ini semua gitu. Nah, itu yang membuat jiwa kita lapang. Kita tidak dikungkung oleh kebendaan, Ibu. Ya. Nah, contoh, dapat apa sekarang orang yang memegang prinsip ikhlas ini dalam hidupnya? Ya. Nah, ini kita lihat, mereka itulah orang yang mendapat keberkatan, Ibu. Jadi yang punya prinsip innalillahi wa inna ilaihi rajiun ini, dia dapat apa, Bu? Keberkatan dari Allah. Ini pasti, Bu. Berkah hidupnya. Ya, dapat keberkatan yang sempurna. Terus apa lagi yang dapat dari dia tuh? Dari Allah dikasih apa lagi? Rahmat. Ini lihat. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Ya, dapat apa lagi, Bu? Dapat petunjuk. Dan orang-orang yang seperti inilah orang yang benar-benar dapat hidayah itu. Jadi kalau kita semua menerapkan ini dalam diri kita, inilah kita, Ibu, contohnya. Ya, inilah kita. Kita akan dapat keberkatan, berkah hidup, ya. Kita akan dapat rahmat dan dapat bimbingan, petunjuk dari Allah. Nah, orang yang memegang prinsip ini akan dapat ini. Kan nggak ada ceritanya kalau orang meninggal, kan nggak kan? Terutama orang yang tertimpa musibah. Kalau dia tetap lekat tidak menyerahkan kepada Allah, musibah itu akan menjadi malapetaka bagi dirinya. Maka lepaskan dulu itu supaya selamat. Gitu. Nah, apa kita mau tunggu setelah kita dapat musibah, Bu? Nah, susah nantinya. Kita marah orang-orang, kita marah sama orang-orang nanti. Kenapa? Lu sih nasihatin doang, enak. Gua yang ngerasain tuh, nantinya kan gitu tuh. Ya. Nah, ini yang sebenarnya yang harus kita lekatkan dalam diri kita. Sehingga segalanya milik Allah kembali kepada Allah. Kita mendudukkan diri pada porsinya. Nah, kalau udah seperti ini, kita sudah bebas, ikhlas kita. Hanya kita dan Allah yang tahu. Kalau badannya kan sama, hartanya mungkin sama, semua, tapi beda di dalam batin. Yang satu merasa memiliki, yang satu dia sudah bebas. Orang sama-sama sekarang. Mungkin kemarin, Bu, kita masih rasa memiliki, tapi minggu depan kita udah lepas-lepasin semua. Apa hartanya hilang? Kan enggak. Tapi jiwa kita sudah jauh lebih bagus. Karena kita tidak lagi dikungkung oleh kegelisahan. Tinggal kita berhadapan dengan hawa nafsu kita sendiri. Nah, inilah yang disebut dengan prinsip ikhlas. Ya, nah ini begitu juga amal ibadah kita. Milik Allah kembali kepada Allah. Nggak usah ditunggu apa-apa. Kita bisa begini, bisa sholat kan dari Allah. Balikan lagi kepada Allah. Nanti Allah membalas dengan keberkatan, terserah pada Allah. Dengan rahmat, dengan bimbingan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, itu dilekatkan dalam diri kita, terus dilatih. Jadi kita akan dapat bimbingan dari Allah Ta'ala. Ya. Nah, ini ayat-ayat Qur'annya, ibu-ibu sudah tahu semuanya. Ya, ini ada di halaman 69. Ya. Nah, inilah nanti yang akan kita latih. Kita ganti itu di dalam jiwa kita. Ya, yang tadinya rasa memiliki sangat kuat, nah, ini dipindahkan, kembalikan kepada Allah Ta'ala. Maka kita akan dapat keberkahan, rahmat, dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham, Ibu, ya? Ini janji Allah dan benar. Nah, nanti ini tinggal kita latih. Mudah-mudahan waktu sakaratul maut Ibu pakai ini, ya. Makanya lah ada latihan sakaratul maut, Ibu. Nanti kenyataan kan, pasti nggak? Pasti. Nah, sebelum menghadapi sakaratul maut, latihan sakaratul maut mau nggak?
Lah kan memang harusnya dihadapin kan? Ya kan nggak bisa enggak itu ibu. Kan nggak bisa enggak itu. Ya ibu tahu nggak? Yang namanya kalau ada misalnya di gedung-gedung tinggi itu ada namanya latihan kebakaran ya. Ada kan? Pada kebakaran latihan bu. Udah terjadi kebakaran belum? Belum. Dia udah latihan ibu. Udah mempersiapkan diri kalau kebakaran gini. Kita juga latihan. Sakaratul maut kayak gini kayak gitu. Udah latihan. Nah nanti kalau terjadi sakaratul maut udah kita lakukan itu. Mau nggak bu? Nah, iya. Nah saya tiap malam latihan itu. Saya tiap malam latihan itu. Nah saya tahu bakal kesini nanti udah saya lepaskan. Karena nanti siang tuh melekat lagi dia. Siang tuh kan ada melekat lagi, gini lagi, gitu lagi. Nah, nanti kalau sering kita latih itu kita lebih lapang. Lebih lapang. Nah, nanti di mana saja Allah menjemput ya kita udah begitu. Secara mental udah begitu. Dan itu berkat dan rahmat Allah pada kita. Paham ya? Ya kan nggak apa-apa kan? Lari gimana orang akan dihadapi? Sekarang kan kalau soal nyawa ibu kapan saja kan itu. Tapi yang penting itu kita sudah mempersiapkan diri kita. Dulu ibu, saya latihan ini di umur saya 28. Saya latihan ini dari umur 28. Ya. Tahu nggak ibu? Pada saat umur 28, apa yang paling berat saya rasakan? Itu anak ibu. Wah kecil-kecil. Jadi waktu saya latihan itu ibu, itu saya nangis terus. Kenapa? Itulah yang paling berat di saya. Tapi saya latih terus. Ingat lagi betapa kejamnya dunia. Makanya saya tuh sering nangis. Kan dulu saya ngurus anak yatim udah lama ibu. Saya tuh sering nangis kan, saya kumpulkan di rumah kan anak-anak yatim tuh gitu. Saya sering kasih ceramah ke mereka, ibu-ibu, janda-janda tuh. Tuh ada 15 tahunan lah saya begitu. Jadi saya selalu kalau lihat mereka itu nangis saya. Selalu, itu dari umur saya muda. Saya 28 itu udah gitu. Jadi saya bukan apa-apa. Mengapa saya nomor 1 yang saya lakukan adalah yatim piatu itu? Karena saya tahu betapa kejamnya dunia. Kalau kita sudah tidak ada, nggak tahu anak kita siapa yang urus, maka saya akan urus orang-orang itu sekarang. Gitu dulunya tuh. Maka saya ambil beban itu, walaupun berat, ratusan anak waktu itu, saya ambil alih. Walaupun tak ada satu orang pun membantu. Saya gitu dulu. Maka itu yang pertama kali saya lakukan. Satu lagi orang miskin. Saya lakukan itu dulu. Kenapa? Karena saya setiap menceramahi mereka, saya tahu bagaimana menderitanya anak saya kalau saya meninggal saat ini. Dan itu yang paling saya latihan itu yang paling berat di saya dulu tuh. Paling berat terasanya itu. Maka pada saat latihan itu pun banyak menangis saya. Kenapa? Itu nangisnya nangis cinta kepada dunia sebetulnya. Belum bisa melepaskan, tapi kan harus dilakukan. Nah, lakukannya. Ya Allah, anak-anak ini milik Engkau ya Allah. Tuh. Yang mengurus kehidupan mereka itu bukan saya. Walaupun saya sangat berat, Engkau yang Maha tahu bagaimana mengurus kehidupan ini. Dan kita di sini berdoa juga kan untuk anak-anak. Jadi gitu saya tuh gitu terus. Itu yang terberat yang saya rasakan. Yang lain-lain nggak ada, tapi yang terberat itu memang anak. Itu saya lakukan pada saat anak masih lucu-lucu kecil itu. Ya kan? Nah itu. Dan itu memang harus dilakukan ibu. Masa takut ya ngomong apa ini? Ya kan ini kan latihan praktek ya. Di kehidupan akan menghadapi. Dan ini yang kita hadapi. Kan nggak pakai tafsir kan? Tafsir udah jelas, ini udah jelas semua. Tajwid kan nggak kepake di sini. Ya tajwid itu alat untuk mengerti, alat untuk membaca. Tapi kalau udah ngadepin keadaan ini, nah ini kan latihannya. Ya, nah ini mudah-mudahan ibu-ibu ini bisa kita terapkan. Dan ini jangan takut. Sekarang kenapa sih ditakutin ibu? Takut kenapa? Ibu takut mendapat keberkahan. Takut nggak? Nah nyatanya kan ini janjinya.
Ibu takut mau dapat keberkahan? Takut? Dengan prinsip ini kita dapat apa? Keberkahan. Ya takut mau dapat rahmat? Takut nggak? Mau kan? Nah, takut mau dapat bimbingan? Kan ini janjinya. Allah akan berikan keberkahan. Allah akan berikan rahmat dan bimbingan kalau kita mengembalikan semuanya kepada Allah Ta'ala, menjadi prinsip hidup. Maka kalau dia sudah begini, Bu, rasa cemas kurang paling enggak, rasa khawatir bisa hilang, Ibu. Rasa galau, tuh. Ya, nah ini Ibu. Inilah sebetulnya mengapa dia dikatakan asyifa. Tuh. Bukan cerita, tapi memang dipraktekkan, dihayati, tadabbur. Ya. Begitu. Ada yang mau tanya nggak? Ada yang mau tanya nggak? Nah ini nanti ya diperdalam, Ibu baca bukunya. Nanti minggu depan insya Allah kita latih lagi. Harusnya kan kita latih sekarang, tapi kan nggak mungkin nih. Dari Ibu, tapi kita latih sekarang masih seger nih, masih seger, langsung latih. Tuh nancepnya kuat. Ya tapi nanti kalau latihan minggu depan udah ngambang lagi, Bu. Ya, nah inilah dia begini kehidupan kita. Nggak ada yang tanya? Kalau nggak ada, ya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.